Sekarang, manajemen jaringan FTTH menjadi makin penting untuk menjaga efisiensi operasional ISP. Dengan menghubungkan atau menambahkan perangkat FTTH ke dalam CMSC Data, kita dapat meningkatkan sistem manajemen secara terpusat. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menambahkan atau menghubungkan perangkat FTTH ke dalam CMSC Data. Di sini saya menggunakan router hub AC LED satu buah dan ditambah ada OLT FD164S dan juga ada ONU 512XW. Untuk menghubungkan dari OLT ke ONU saya menggunakan dua buah splitter 1:8. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Manfaat dari menambahkan OLT dan ONU ke dalam CMSC Data sendiri, kita dapat memonitoring dan mengkonfigurasi perangkat FTTH secara terpusat, tanpa harus datang ke lokasi pelanggan. Di video ini, kita akan berfokus pada yang pertama, menambahkan OLT menggunakan metode MQTT, yang kedua menambahkan ONU ke dalam CMSC Data menggunakan metode TR069, dan yang terakhir untuk melihat hasilnya di dashboard CMS. Topologinya nanti saya akan menggunakan dua buah port dari router hub AC LED. Yang pertama ada ETH4 yang saya gunakan nanti untuk menghubungkan ke CMSC Data sendiri, dan yang kedua ada ETH5 yang saya gunakan untuk distribusi VLAN. Saya sendiri menggunakan VLAN 10 untuk menjadi VLAN manajemen. Pertama-tama di sini jangan lupa untuk setup routernya sendiri, teman-teman. Di sini saya sudah membuat dua buah segmen IP. Yang pertama ada untuk segmen CMS server dan yang kedua ada untuk segmen distribusi FTTH. Di sini untuk distribusi FTTH sudah saya masukkan ke dalam VLAN 10. Selanjutnya kita bisa untuk mengaktifkan CMS servernya. Kita harus pastikan pada CMS server kita mendapatkan IP yang sesuai dengan router tadi. Di sini sudah sesuai 172.16.99.254 yang dimana itu adalah segmen dari CMS server. Jika sudah, kita bisa salin link CMS server dan paste ke dalam web browser. Kita bisa remote dengan user root dan password defaultnya itu admin ISP. Selanjutnya kita bisa masuk ke bagian admin. Di sini kita tinggal copy pada bagian server URL. Di sini kita copy dan jangan lupa untuk membuat user dan password yang digunakan untuk OLT. Di sini saya bikin username-nya OLT dan passwordnya juga OLT. Selanjutnya kita bisa remote ke dalam OLT-nya. Kita masuk ke bagian maintenance. Terus kita masuk ke dalam access manager. Bagian ini kita aktifkan CMS. Ini kita masukkan server URL yang sudah kita copy tadi, kita paste. Terus username-nya sesuaikan dengan user yang ada di CMS. Kita confirm dan kita tunggu responnya.
Nah, di sini sudah statusnya menjadi normal. Kalau sudah begini, kita tinggal cek lagi di bagian CMS, terus kita masuk ke device, dan kita masuk ke OLT. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, kalau OLT yang mau kita manage lewat CMS tadi sudah masuk ke dalam CMS. Di sini kita bisa klik 2 kali. Nah, dari CMS kita bisa memonitoring ONU yang ada di OLT. Terus kita bisa menghapus konfigurasi, dan kita juga bisa melihat rekaman yang didapatkan oleh ONU. Kita kembali ke OLT. Oh iya, sebelumnya maaf teman-teman, pastikan juga perangkat OLT itu sudah terhubung ke dalam router. Untuk memastikannya kita bisa melihat di sini. Nah, di sini saya sudah menambahkan VLAN 10 untuk pada port gigabit Ethernet ini yang mengarah ke router. Ini juga sudah saya tambahkan VLAN 10. Selanjutnya bagian VLAN if jangan lupa diisikan juga VLAN yang mengarah ke router tadi. Terus bagian gateway itu kita isikan IP milik router. Selanjutnya kita akan setting bagaimana caranya untuk menghubungkan atau menambahkan perangkat ONU ke dalam CMS server. Di sini kita bisa masuk ke dalam deployment. Pada bagian profil kita akan membuat yang namanya line profile, TR069 profile, dan juga one profile. Jadi nanti kita akan melakukan push profile-profile tersebut secara terpusat dari OLT teman-teman. Jadi kita nggak perlu yang namanya itu buka perangkat ONU. Kita pilih line profile, terus kita tambahkan line profile baru. Di sini saya ketikkan saja MGMT atau manajemen. Kita scroll ke bawah. Pada bagian tag ini kita tambahkan VLAN 10. Kita confirm. Selanjutnya kita setting pada bagian TR069. Kita klik add. Di sini saya berikan namanya itu TR069 untuk CMS gitu. Terus bagian sini untuk melihat ACS server, di sini kita bisa kembali kepada menu CMS. Terus kita klik bagian admin. Kita scroll ke bawah, nanti akan terlihat ONU TR069. Di sini kita pilih yang server URL, kita copy. Terus jangan lupa kita juga harus melihat autentikasinya. Di sini terdapat autentikasi untuk usernya itu ACS dan passwordnya juga ACS. Kita juga bisa ganti teman-teman di sini. Kita mau custom apa gitu juga bisa. Tapi di sini saya menggunakan default saja. Kita kembali ke menu OLT dan kita masukkan atau paste server URL tadi. Kita paste, username-nya kita isi ACS, passwordnya juga kita isi ACS. Kita confirm. Selanjutnya kita akan setting bagian one profile. Di sini kita add, kita beri nama one profile TR069. Kita next. Nah, di sini kita akan bikin konfigurasi bagian WAN untuk ONU.
kita isi VLAN ID-nya 10 sesuai dengan yang ada di router tadi. Untuk service type-nya jangan lupa untuk memilih TR069 atau internet TR069. Kalau teman-teman hanya memilih internet itu nggak bakal bisa teman-teman, karena tidak ada metode TR069-nya. Kita pilih saja internet TR069, kita pilih, selanjutnya kita klik confirm. Kita klik next, terus kita confirm. Nah, agar konfigurasi dari line profile TR069 profile dan one profile ini menjadi satu, kita setting pada bagian autentikasi polify. Maaf, autentikasi polify pada bagian out policy. Di sini kita bikin baru, terus kita next, kita beri namanya push TR069. Line profile kita pilih yang sudah kita bikin tadi, TR069 juga sama, dan one profile-nya juga sama. Untuk service profile ini kita pilih default saja, terus kita next, kita confirm. Terus kita pilih autentikasi polisa ini mau diletakkan di pon berapa. Kita next, next lagi, confirm. Nah, selanjutnya kita buka pada menu ONU. Di sini saya sudah di sini pada bagian OLT sudah terdapat ONU online 1 yang dimana ini adalah ONU dari FD512XW tadi. Di sini kita pilih more. Selanjutnya kita change profile. Pada bagian policy di sini kita ganti ke policy yang sudah kita bikin baru tadi. Kita confirm. Kita tunggu sampai konfigurasi tadi terpush kepada perangkat ONU. Nah, di sini statusnya sudah sukses. Kita bisa coba cek. Untuk VLAN-nya sudah mendapatkan VLAN 10. Untuk one service-nya juga sudah mendapatkan IP dengan metodenya yaitu internet TR069. Selanjutnya kita bisa cek pada TR069 service. Di sini juga sudah sesuai dengan line profile atau profile dari TR069 tadi. Jika sudah, kita bisa kembali ke menu CMS. Kita cek pada device. Terus kita masuk kepada ONU list ini, teman-teman. Nah, di sini mungkin untuk proses koneksi dari ONU kepada CMS CData itu membutuhkan beberapa waktu, teman-teman. Kita tunggu saja. Oke, jika teman-teman mengalami kendala ONU-nya lama online atau kendala ONU-nya itu tidak bisa terkoneksi ke CMS, kita bisa cek pada bagian sini, teman-teman. Kita cek dulu IP-nya di bagian config ONU. Di sini kita masuk ke one service, kita copy saja. Lalu kita buka pada web browser. Nah, di sini saya sudah login. Terus kita pastikan dulu bagian one-nya itu
sudah menggunakan metode TR069. Selanjutnya kita bisa cek bagian manajemen. Di sini kita bisa masuk ke bagian remote management. Nah, di sini terlihat bahwa TR069-nya itu sendiri belum aktif, teman-teman. Walaupun tadi kita sudah membuat profil TR069. Di sini kita aktifkan saja secara manual. Terus kita pilih sure. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini pastikan bagian report information dan accept ITMS-nya itu dua-duanya berwarna hijau atau koneksinya berhasil. Terus selanjutnya kita masuk ke bagian CMS. Kita coba refresh. Di sini sudah terdapat ONU yang akan kita koneksikan tadi ke dalam CMS server. Di sini kita bisa klik 2 kali. Nah, kita bisa melihat banyak banget informasi yang kita dapatkan dari ONU tersebut, teman-teman. Ini ada WiFi, ada device information, ada redaman, terus juga ada menu configuration. Kita bisa melihat one profile-nya atau one config. Terus di sini juga kita bisa ganti SSID. Terus juga kita bisa melihat alarm dari ONU tersebut secara real time di bagian alarm sini, teman-teman. Sebagai contoh di sini saya akan coba mengganti SSID dari CMS ini, teman-teman. Kita masuk ke bagian configuration, terus kita masuk ke bagian WiFi. Di sini SSID-nya saya coba ganti coba CMS. Kalau sudah, kita apply. Terus kita buka lagi bagian ONU list, kita cek lagi apakah sudah berubah. Nih, coba CMS. Kita refresh dan kita coba pastikan melalui laptop, teman-teman. Nah, di sini sudah muncul coba CMS. Jadi kita itu tidak perlu lagi remote ONU satu persatu di lokasi pelanggan, teman-teman. Jadi cukup kita klik-klik dengan mudah pada CMS, nanti akan terpush sendiri ke perangkat ONU di rumah pelanggan. Oke, itu tadi caranya, teman-teman, bagaimana menambahkan perangkat OLT dan ONU ke dalam CMS CData. CMS ini digunakan untuk memonitoring dan mengkonfigurasi perangkat-perangkat FTTH secara terpusat. Jadi kita itu nggak perlu lagi repot-repot datang ke rumah pelanggan hanya untuk ganti SSID, untuk membenahi PPPoE dan juga hal lainnya. Di sini kita menggunakan metode MQTT untuk OLT dan juga metode TR069 untuk ONU. Prosesnya dimulai dari konfigurasi, autentikasi, dan server URL pada CMS. Dilanjut dengan konfigurasi atau mengkoneksikan perangkat OLT dan ONU ke dalam CMS server. Sesuaikan dengan autentikasi yang sudah tertera pada CMS. Jika teman-teman berminat mendapatkan atau menggunakan
perangkat yang ada di video tutorial kali ini, teman-teman bisa mendapatkannya pada website kami citraweb.com atau pada marketplace dengan nama toko Citraweb. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube kami. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, and share agar video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!